Scene pertama kita diperlihatkan dua orang sedang baku hantam di sebuah mobil. Mereka sama-sama tengah membela diri dari serangan masing-masing. Diketahui nama wanita ini adalah Riley. Dia lantas membawa jasad pria yang dia bunuh tadi ke suatu tempat yang dikenal dengan nama Skid Row. Di dalam mobil, Riley mencoba untuk mengobati luka-lukanya. Cerita lalu flashback 5 tahun yang lalu di mana Riley dengan putrinya Carly akan pulang setelah menghadiri sebuah acara. Kemudian Peck datang menemui Riley untuk protes dan begitu emosi mengenai masalah tempat parkir. Peg, some of us have to work. Walaupun mempunyai celah untuk membalas, Riley memilih untuk tenang dan tak membalas Peck. Lalu Riley menitipkan Carly ke ayahnya yang bernama Chris karena dia mempunyai pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Rupanya saat di kantor, atasan Riley menyuruhnya untuk lembur karena banyaknya pekerjaan. Namun Riley merasa keberatan sebab hari itu hari ulang tahun Carly. Sementara Chris sedang berbicara dengan Mickey, di mana Mickey menawarkan sebuah pekerjaan yang akan mengubah hidup Chris menjadi lebih baik. Sesampainya di rumah, Riley mendapati Carly di rumah, padahal semua teman sebayanya tengah menghadiri pesta di rumah Peck. Untuk menghibur Carly, Riley mengajak anaknya untuk menikmati malam itu hanya bertiga saja. As much as you want. Alright, we're gonna have a big birthday pizza. Tanpa mereka ketahui, ada seseorang yang bernama Cortez memata-matai Chris dan melaporkannya ke Diego Garcia. Folding cash on you. Diketahui Diego mafia yang sangat berbahaya, bahkan dia akan membunuh orang-orang yang macam-macam dengannya. Sedangkan Chris beserta keluarganya tengah menikmati suasana pasar malam. Two of your finest rocky roads. Sayangnya, dari kejadian tersebut nyawa Chris dan Carly tak tertolong. Riley berusaha mendekatkan diri ke putrinya di tengah situasi gaduh ini, padahal dirinya sendiri memiliki beberapa luka. Singkatnya, pihak medis pun datang dan membawa Riley untuk diperiksa. Sir Michelle dan Morse selaku pihak berwenang mendatangi TKP. Mereka melihat tubuh Chris sudah tidak berdaya. That's the difference between us and them. Your gang face on. You got a job here, right? 1 bulan kemudian, Riley akhirnya sadar kembali. Sir Michelle pun segera meminta Riley untuk mengirim duplikasi 3 tersangka yang sudah mereka tahan. Ketiga tersangka mempunyai kemungkinan yang cukup besar untuk bebas jika saja Riley tak mau bekerja sama. Riley sendiri tahu betul siapa pelaku penyerangan ini, yaitu anak buah Diego Garcia, sebab Chris sendiri memang sedang merencanakan rencana jahat untuk mafia tersebut. Meski Chris sempat mengurungkan niatnya, namun apa boleh buat, rencana Chris sudah terlebih dahulu menyebar. Riley pun menjadi sedih dan mengingat momen bersama keluarga kecilnya saat dia melihat foto-foto kebersamaan. Dari sinilah Riley berusaha mengingat waktu kejadian hingga akhirnya dia pun mampu mengingat kembali pelaku penyerangan. Riley pun segera mengonfirmasi ke Sir Michelle dan lalu Riley juga diajak untuk mengidentifikasi 3 tersangka dengan ditemani oleh pihak-pihak berwenang. Selanjutnya, Morses memberitahu Sir Michelle bahwa pernah ada oknum kepolisian yang menghilang karena berurusan dengan Diego, dan sudah dipastikan bahwa Diego Garcia bukanlah orang sembarangan. Morses juga menyarankan agar menyudahi kasus berbahaya ini, karena semua hanya sia-sia. Last cop who went after Diego Garcia. Sementara itu, secara tiba-tiba Riley harus diusir dari rumah tempat tinggalnya. Dia begitu sedih, apalagi sambil mengingat sang putri kecilnya. Lalu dia didatangi oleh seorang pria yaitu Henderson yang menawarkan sejumlah uang dan iming-imingan lain agar Riley mau menutup kasus ini. Sayangnya itu semua tidak membuat Riley tunduk. Dia tetap saja ingin mengusut kasus penyerangan ini. I just want to give you a bit of advice. It'll be time. What is this? Saat itu tak sengaja Henderson melihat obat antipsikotik milik Riley. Dia pun mengancam bahwa hal ini akan membantu mengalahkannya. Benar saja, selama proses pengadilan berlangsung, Henderson tak berhenti menyudutkan Riley mengenai gangguan pengingatannya yang sampai mengonsumsi obat antipsikotik. Action isn't what you thought it was. At its burden of proof.
You're the district attorney. Can't you do anything? I showed up at my house. North. No, I am. Tentu saja hal itu semakin membuat Riley tak berdaya karena hakim juga tidak bisa memutuskan untuk menghukum pelaku hanya dengan ingatan Riley. Sedangkan Riley saja mempunyai gangguan ingatan. Pihak Riley sempat mencoba untuk melakukan pembelaan, namun sayangnya tetap saja lagi-lagi tidak ada bukti yang memberatkan. Case. Carmichael, do you hear me? One. Hingga hakim mengetok palu dengan mengeluarkan keputusan jika ketiga tersangka yang dimaksud Riley tidak bersalah. Keputusan itu membuat Riley sangat patah hati dan kecewa. Ia mulai memberontak. Aksi tersebut dihentikan oleh salah satu polisi yang menyetrum tubuh Riley dan membawanya untuk pengobatan mentalnya. Di sisi lain, Lisa selaku agen FBI mengungkap bahwa sebelum kasus ini, Riley pernah mencuri $5.000 dari perusahaan tempatnya bekerja. Mereka curiga bahwa Riley ikut terlibat dari aksi ini. Padahal tanpa mereka ketahui, kini Riley tengah menyusun sebuah strategi balas dendam ke oknum-oknum yang bertanggung jawab atas kematian anak dan suaminya di waktu yang tepat. Aksi Riley yang pertama adalah menyusup ke rumah Hakim Stephen dan menahannya. Remember my name. You live. Riley juga mengungkapkan kedok busuk Stephen yang suka korupsi. Lalu Riley pergi dari rumah Stephen dengan menaiki sebuah bus. Dan lihat saja yang terjadi. Di sisi lain, pihak FBI sudah mengetahui aksi Riley karena malam hari sebelum kejadian Riley memberikan ancaman kepada hakim. Tak hanya itu, dia juga telah membunuh pengacara Henderson. Do you know what the date? Masalah ini tentu sampai ke telinga sang mafia narkoba. Mengetahui anak buahnya yang ikut lenyap akibat ulah Riley, dia pun memerintahkan Cortez untuk memberikan pelajaran ke Riley. Pasalnya, tak hanya anak buahnya saja yang mati, Diego pun harus menerima omelan dari kliennya karena pesanan narkoboy mereka tak kunjung datang. Cartel. You think I try to steal from you? Or still a little dog. Riley mendapati bocil di sana. Dia pun memberikan mainan yang diambilnya dari rumah Stephen. Melihat ayahnya peminum, Riley segera menasihatinya. Carlo Street. Open your mouth. You swear? I swear. 121. Selain itu, dia juga memperingatkan pemilik toko untuk tidak menjual alkohol sembarangan dan menawarkan uang agar mobil pemilik toko menjadi miliknya. Selanjutnya, Riley menguntit Marvin selaku anak buah Diego yang melakukan pencucian uang dengan menyamar sebagai gelandangan. Untuk melancarkan aksinya, Riley harus membunuh dua penjaga tersebut. Riley lalu masuk ke markas Marvin. Sialnya, mereka mengetahui Riley adalah buronan karena berita di televisi. Hal itu pun membuat terjadinya baku tembak. Dalam sekejap, Riley mampu menghempaskan anak buah Diego dan menyisahkan Marvin sebagai sumber informasi. Marvin segera memberitahu sang bos mengenai kejadian tersebut. Diego sangat marah, apalagi dia tahu bahwa Marvin telah membocorkan rahasianya kepada Riley. Pemberitaan di televisi mengenai Riley tak kunjung berhenti. Mereka terus saja update tentang apa yang dilakukannya. Sementara pihak FBI melakukan olah TKP dan menyadari bahwa Riley adalah wanita berbahaya. Soalnya anak buah Diego yang begitu banyak dan terlatih itu mampu ia kalahkan sendirian. Sar Michelle lantas menghubungi divisi narkotika untuk melacak keberadaan Diego. Sedangkan Lisa penasaran dengan tempat persembunyian Riley selama 3 bulan terakhir. Diego sendiri kini merencanakan pembunuhan Marvin sebab dia takut jika Marvin akan memberitahu Riley tentang sebagian besar lagi rahasianya. Akhirnya lah Sar Michelle mengetahui keberadaan Diego serta mereka mendapatkan kabar bahwa Riley telah mendapatkan dukungan dari publik secara signifikan. Maybe I can locate where she's been staying at the base of operation. There. What's that? Skittle. I was impressed. Mereka juga mengidentifikasi suatu wilayah dengan tingkat kejahatan paling rendah selama 3 bulan terakhir dan merasa bahwa wilayah tersebut adalah tempat persembunyian Riley. Tak menunggu waktu yang lama, Lisa segera mencari Riley. Did you get a list or not? It says hi. Sedangkan Riley berada di sebuah gedung yang telah terpasang kabel jebakan dan peledak, sembari menunggu kedatangan anak buah Diego. Menyadari ini semua adalah jebakan, Riley pun menghindar dari pendeteksi dan pergi ke tempat yang dirasa aman.
Melihat bangunan tersebut meledak, anak buah Diego berpikir bahwa Riley telah lenyap dan memutuskan pergi dari sana. Namun sayangnya Riley berhasil selamat. Dia segera menyusul anak buah Diego dengan mobil yang ada. No way she's living through that shit. She was up in there when it went up. Setelah itu, Riley menyusup ke markas Diego. Dengan berani dia mulai menembaki satu persatu penjaga. Hey, move! Hingga saat ada kesempatan untuk membunuh Diego, aksi Riley terhenti karena melihat putrinya Diego di sana yang membuatnya teringat Carly. Dan seketika itu juga dia menjadi lengah. Pihak FBI justru menganggap Riley termasuk komplotan Diego, bahwa aksi penyerangan keluarganya waktu itu sampai meninggal itu ada campur tangannya Riley. Padahal Riley sendiri sangat berduka atas kematian sang putri. Untuk mengetahui informasi mengenai mafia narkoba itu, mereka harus terlebih dahulu menangkap Riley. Secara tiba-tiba Diego datang dan... Hey, come on, man. She's just a kid. Wait. Got someone here I want you. Sedangkan Riley tak henti-hentinya melawan anak buah Diego. Melihat aksi Riley yang begitu brutal, Diego lantas menyuruhnya berhenti memberontak atau dia akan menerima akibatnya. Mau tak mau, Riley akhirnya menemui Diego. Saat Riley akan membunuh Diego, pasukan FBI menghentikannya dan meyakinkan bahwa hukum akan bertindak mengadili Diego. Merasa ucapan tersebut cuma omong doang, Riley tak menghiraukannya dan langsung Going to prison. keesokan harinya Riley tak berdaya di pemakaman keluarganya. Di waktu yang sama, Moises akhirnya menemukan Riley. Melihat kondisi Riley, Moises segera membawanya ke rumah sakit meski Riley sendiri menyuruh Moises untuk membiarkannya mati. It is for me. Ago by Chief Matthew Rogers. Setelah itu, kepala FBI menyatakan jika Riley bersalah dan harus diadili. Ellie. Some of us wish they... Tetapi Moises justru mendatangi Riley dan memberitahu bahwa publik dan dirinya mendukung aksi Riley. Secara diam-diam, Moises memberikan kunci borgol supaya Riley dapat melarikan diri. Some of us wish they... Dan film pun tamat.